Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 16 Januari 2026. Dan suasana libur hari ini anugerah Tuhan. Kalau kita bisa menikmati hidup penuh damai sejahtera sukacita dalam suasana libur ini, berkat Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan. Karena kita punya Yesus yang baik. Kita punya juru selamat yang ajaib. Kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Bangga dan saya terima kasih kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bisa dipanggil, dipilih menjadi miliknya. Anugerah Tuhan melimpah buat setiap kita. Untuk kita melangkah dan iman, melangkah dan percaya, melangkah setia kita dengan Yesus. Firman Allah pada malam hari kita mau baca Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43, di mana Yesus melakukan mujizat kembali. Dia sembuhkan seorang sakit anak perempuan Yairus. Dia butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada jawaban. Di luar Yesus kita mengalami kegagalan jalan buntu. Tapi di dalam Dia ada jawaban. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Melangkah dan iman, percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan buku pujian lagu lama ini, surat. Percaya saja, percaya saja. Percaya saja, haleluya. Percaya saja, haleluya. Semua pasti terjadi. Percaya saja, percaya kepada Yesus, haleluya. Percaya saja, haleluya. Percaya saja, haleluya. Semua pasti terjadi. Percaya pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Percaya saja, haleluya. Percaya saja, amin, haleluya. Percaya pada Tuhan Yesus. Pasti terjadi. Amin, haleluya. Percaya saja, haleluya. Percaya saja, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus satu-satunya penolongku. Amin, haleluya. Dalam kitab Ibrani pasal 11, ayat yang pertama tentang iman, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya saja, haleluya, hanya kepada Tuhan Yesus. Percaya saja, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kerajaan, haleluya, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini Bapa. Kami rindu akan firman-Mu, sumber kebenaran. Amin, haleluya. Ampunilah segala dosaku, ampunilah
semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman malam hari ini, hatiku merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Kita melangkah dengan iman Bapak Ibu ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi masa yang datang. Maka pentingnya kita ada firman Tuhan. Saya sudah bacakan kemarin Roma 11, Roma 10, 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita dengar firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan pula di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap dengan iman, maka terjadi bukti yang kita harapkan, terjadi realita, fakta. Karena ada Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah di dalam Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Saya katakan tadi iman kepada Yesus itu tertulis dalam Wahyu Bapak Ibu. Ya. Bukan iman kepada dewa, bukan iman kepada manusia, tapi firman Allah, iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak Ibu bersama saya adalah orang kudusnya Tuhan, yang dipanggil pilih Tuhan menjadi orang kudus, berkenan di hati Tuhan, yang menuruti perintah Allah. Jadi orang kudus, kita adalah orang kudus itu harus taat. Saya katakan tahun 2026 ada tahun firman Tuhan. Mari kita semua komitmen para hamba Tuhan, semua anak Tuhan, setiap kita tahun 2026 jadikan tahun firman Tuhan. Komitmen kita, hidup kita, dasar kita firman Tuhan. Taat kepada firman Allah selamat kita. Kita tidak bisa hidup di luar firman Allah. Apapun yang terjadi, ada kegenapan firman Tuhan. Maka iman kepada Yesus, iman kita timbul dari firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita lanjut. Markus pasal 5. Puji Tuhan saudara. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberikan kesehatan bersama sehat terus. Bisa menyanyi. Bisa berdoa. Bisa baca firman Tuhan. Bisa setia kepada Tuhan. Bisa melakukan suatu aktivitas yang berkaitan sama Tuhan. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya iman kita makin bertambah dewasa. Iman kita tidak tumpul. Tapi iman kita makin tertuju kepada Yesus. Amin. Markus pasal 5. Ayat 35 sampai 43. Mujizat Tuhan terjadi berkeluarga Yesus. Demikian firman Tuhan. Kemarin mujizat terjadi seorang perempuan yang lelehan darah 12 tahun. Disembuhkan sama Tuhan. Tapi malam hari ini Yesus juga melakukan yang luar biasa. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Lihat ini, statementnya manusia memberikan hopeless. Statement manusia selalu menjatuhkan, meruntuhkan, membuat kita putus asa, tidak ada harapan. Itulah kalau berharap sama manusia. Lihat ini, ada seorang yang datang dari keluarga Yairus berkata kepada Yairus tentunya ini. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara tentang orang dari keluarga para umat berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Udahlah, pokoknya tidak usah datang kepada Yesus, anak sudah mati, percuma. Ya, seringkali kita juga sama. Ya, datang kepada dukun, datang kepada orang pintar. Justru itu informasi yang fatal, gagal total. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada siapapun. Seperti di dalam Yesaya. Pasal yang kedua, jangan berharap kepada manusia yang hanya hembusan nafas. Kita bisa bernafas itu karena anugerah Tuhan. Manusia seperti apa saudara? Ya lihat ini. Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia
Sebab ia tidak lebih daripada embusan air. Kita juga napas. Setelah itu mati, saudara. Apa yang bisa dilakukan manusia? Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dianggap apa? Tuhan, mana? Nggak bisa. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Di dalam dia ada kehidupan. Lihat ini. Dikatakan, apa anak sudah mati? Apa perlunya? Ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Coba ini. Simple jawaban Yesus. Jangan takut. Go by faith. Iman. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 40. Ini jawab Yesus. Kita bicara iman ya. Yohanes 11 ayat 40 jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Urusan dengan Tuhan, urusan iman. Urusan dengan dunia, ya kepercayaan sebagai manusia bisa dipercaya nggak manusia? Ya, manusia banyak tidak bisa dipercaya. Tapi percaya yang sempurna hanya kita kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan tadi, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara. Kenapa Yesus tidak izinkan mereka? Karena mereka melangkah bukan dengan iman. Mereka melangkah dengan daging. Tuhan tidak mau kita datang kepada Yesus dengan kedagingan. Tidak bisa, saudara. Orang yang gunakan kedagingan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena tidak berkenan. Kalau kita baca dalam Roma pasal 6, orang yang dalam daging tidak memperkenankan hati Tuhan. Tidak bisa menyatu. Orang daging. Waktu itu kita datang kepada Yesus bukan dengan cara daging. Tapi kita merendah hati datang kepada Yesus. Kita datang dengan segala kebutuhan, ketulusan hati kita. Ya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Supaya Yesus yang lihat hati kita. Rom 8 ayat 6. Saya mau baca. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal memang tidak mungkin membaginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di dalam pasal 8. Jadi kita ikut Yesus. Tidak bisa menggunakan daging kita. Maka mereka itu ditolak sama Yesus. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali yang seiman, Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah orang-orang murid Yesus yang cinta Yesus. Ya, untuk itu mari Bapak Ibu, biar melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita melangkah dan iman kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Sebab kata Yesus, di dalam percaya ada kemuliaan Tuhan. Mereka tiba di rumah kembali beribadat. Di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suaranya. Inilah manusia lagi, ketemu lagi. Manusia-manusia daging, ribut. Kalau manusia daging ini ribut, tangisan ribut. Ya, nggak ada kedamaian. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa beribut dan menangis? Anak tidak mati tapi tidur. Wow. Jadi bagi Tuhan, orang sudah meninggal itu, bagi Tuhan itu tidur. Nanti kalau Yesus datang, bangun semua saudara. Ya, itu mari kita semua melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan. Tapi mereka menetapkan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama dengan dia masuk dalam kamar. Sama, diusir sama Tuhan. Orang yang daging sama Tuhan tidak suka orang. Tuhan tidak suka orang daging yang menggunakan kedagingan, saudara ya. Tapi Tuhan, karena kita adalah manusia rohani, mari kita ikuti firman Tuhan. Kita merendah hati datang kepada Tuhan Yesus. Kita tinggalkan perkara kedagingan. Jangan pernah datang kepada Yesus dengan akal manusia, tapi datang dengan iman percaya. Sebagai bentuk respek kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha segala-galanya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata bangunlah. Talitakum ini adalah bahasa Aram, saudara. Yesus bahasa sehari-hari itu bahasa Aram. Ya. Bahasa Aram itu bahasa sejarahnya bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau bahasa Ibrani, bahasa Aram itu ya mirip-mirip, saudara. Tapi bahasa Aram bahasa ibu. Bahasa sehari Yesus, daily language, ya. Itu bahasa Aram. Ya. Saya tahunya pada waktu saya ke Israel, saya sudah 60 kali lebih ke Israel, selalu dijelaskan ada bahasa Aram. Ya. Artinya, hai anakku, talitakum, artinya hai anakku, aku berkata bangun. Jadi kita harus bangun iman kita. Ya, Tuhan tidak mau rohani kita tidur, tapi Tuhan kita melangkah dan iman kita mau bangkit. Maka Yesus lahir untuk kita supaya kita lahir baru. Yesus mati supaya nafsu daging kita mati. Maka pentingnya Yesus hari kematian supaya daging kita mati. Jangan kita hidup dengan kedagingan, tapi hiduplah dipimpin Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Maka Yesus bangkit supaya kita bangun, kita bangkit, rohani kita bangkit, maka kita makin dewasa.
Dan Yesus naik ke surga, rohani kita juga makin dewasa. Naik. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat 42, seketika juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Lihat, bangkit dan berjalan. Bukan bangkit dan diam, tidak. Kita orang Kristen juga sama, harus bangkit dan berjalan melangkah bersama Yesus. Harus ini, saudara. Saudara jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Jangan menjadi orang Kristen yang stagnan. Tapi menjadi orang Kristen yang bangkit, bangun, berjalan bersama Yesus. Seperti ada lagu lama Pantekosta, berjalan menuju ke sorga, berjalan menuju ke Sion. Tuhan mau pakai tangan kaki kita kerja buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi orang Kristen di sini ada 3 hal penting: punya iman kepada Yesus. Dan kalau kita punya iman, kita bangkit dan melangkah dan iman, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Ayat 43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Ia menyuruh mereka memberi anak itu. Amin. Ada mujizat bersama Yesus. Ada 3 hal penting. Mari kita ikut Yesus dengan percaya, bukan dengan kedagingan, tapi harus kita bangkit. Iman bukan tanpa bangkit. Iman dan perbuatan harus kita bangkit. Dan kita melangkah bersama Yesus. Sebelum melangkah bersama Yesus, ada perkara ajaib akan terjadi. Silakan dunia berkata tidak ada harapan, seperti mereka berkata ayat 35, percuma, anak sudah mati. Itu berbicara dunia. Tapi iman kita bukan kepada dunia. Iman kita kepada Yesus yang hidup. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia ajaib. Baca Ulangan 7:21. Jangan gemetarkan mereka, karena Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar dan dahsyat. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia sanggup melakukan perkara besar, perkara ajaib hanya bagi Yesus. Luar biasa. Percaya saja. Percaya saja. Haleluya. Semua pasti terjadi. Percaya saja kepada Yesus. Amin. Haleluya. Percaya saja. Haleluya. Percaya saja hanya kepada Yesus. Hanyalah Tuhan Yesus, penolongku yang ajaib. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ada 3 penting sudah kita dengar firman Tuhan, melangkah dan iman. Dan kita mau bangkit dan melangkah bersama Yesus. Di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.